Terima kasih masih bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, hingga sore kemarin masih belasan warga hilang akibat gempa di Cianjur, Jawa Barat. Seorang ayah yang kehilangan anaknya masih bertahan di lokasi longsor, terus menanti kabar dari petugas gabungan. Lebih dari sepekan, bencana gempa dan longsor melanda beberapa wilayah di Cianjur, Jawa Barat dan menyebabkan banyak korban jiwa. Hobir, warga Bogor adalah salah satu yang kehilangan anaknya ketika bencana terjadi dan kini nasibnya belum diketahui. Setiap hari Hobir bersama adiknya datang ke lokasi longsor di Cugenang yang dulunya terdapat warung sate Sinta yang kini hilang tertimbun tanah. Hobir berharap mendapat informasi dari petugas tentang anaknya yang bernama Alam Faisal yang hilang ketika kejadian sedang melintas. Kalau di sini sejak hari Selasa lah pertama pencarian gitu. Ya pokoknya dari Bogor ke sini. Kalau dari Cipanas masih telepon, dia kaca masih bisa ditelepon gitu. Kalau udah waktu gempa, terjadi gempa, hilang kontak. Iya. Kontak terakhir berarti di sini? Iya, di sini. Udah setengah dua, Pak. Nah, itu sama siapa Pak waktu itu? Itu sama Heri Irawan sama keponakan saya Alam Faisal yang berdua di mobil itu. Itu Heri Irawan itu siapa Pak? Kakak saya. Kalau Alam Faisal tuh ponakan, Pak. Jadi yang udah ditemukan? Heri Irawan kakak saya yang udah ditemukan. Satu lagi Alam Faisal keponakan saya ini. Anaknya ini kakak saya. Petugas sejauh ini baru menemukan jenazah kerabat korban yang berkendara bersama Alam Faisal. Petugas juga menemukan serpihan mobil yang diduga dikendarai korban ketika melintas dan terseret longsor. Dari Cianjur, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Dalam sidang hari ini, Richard Eliezer memperagakan adegan saat ia dan Ferdy Sambo menembak Yosua. Sambil menangis, Eliezer juga bercerita bahwa sebelum menembak Yosua, ia sempat berdoa agar pikiran Sambo berubah. Pada saat didorong itu korban cuma bilang begini yang mulia. Ih Pak, kenapa Pak? Ada apa Pak? Tangannya di depan. Ih Pak, kenapa Pak? Ada apa Pak? Ada apa Pak? Baru kan beliau, kau berlutut kamu di situ. Dia jadi posisinya tuh nggak jongkok yang mulia. Cuma agak menurun saja yang mulia. Baru tangannya di depan dada. Coba saudara praktekkan. Siap, izin yang mulia. Jadi pada saat didorong, woi kau berlutut, didorong ke depan. Itu Bang Yosu kayak gini yang mulia. Ih Pak, kenapa Pak? Ada apa Pak? Sambil mundur yang mulia. Begini ya? Siap. Oke. Baru saya langsung tembak yang mulia. Saudara langsung perintahkan tembak. Siap yang mulia. Berapa kali saudara tembak? Seingat saya 3 sampai 4 kali yang mulia. Tidak sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali. 3 sampai 4 kali. Saat saudara menembak, saudara melihat posisi korban? Melihat yang mulia. Saudara berhadapan-hadapan? Berhadapan yang mulia. Saudara arahkan kemana? Saya sudah tidak tahu kalau untuk arah tembakannya saya sudah tidak. Setelah saudara tembak, apa yang terjadi pada korban? Jatuh yang mulia. Apa yang diteriakkan oleh korban? Cuma ada suara mengerang saja. Begitu yang mulia. Terus? Jatuh langsung di samping tangga itu yang mulia. Kemudian? Habis beliau jatuh, almarhum jatuh, EFS ini langsung maju yang mulia. Saya lihat dia langsung pegang senjata. Dia kokang senjata dulu. Dia ke arah almarhum, dia ada sempat tembak yang mulia ke arah almarhum. Itu Berapa kali saudara FS nembak? saya sudah tidak ingat kalau yang berapa kali dia tembak yang mulia. Saudara tidak ingat berapa kali saudara FS nembak? Bagaimana cara saudara FS menembak? Ke arah bawah yang mulia. Coba saudara praktekkan. Korban di mana waktu itu? Di Sudah lantai? jatuh yang mulia. Sudah jatuh, tengkurap. Tengkurap yang mulia. Oke. Jadi dia kan di sini yang mulia di depan samping saya. Dia langsung maju ke depan, kokang senjata, langsung ke samping tangga itu langsung tembak yang mulia. 2 tangan. Yang mulia. Berdiri di posisi nembak. Berdiri, masih berdiri itu yang mulia. Saat saudara FS menembak, saat saudara menembak, apa yang dilakukan oleh saudara Riki dan saudara Kuat? Saya tidak tahu, mereka di belakang saya soalnya yang mulia. Saya tidak melihat ke belakang pada saat itu. Saudara tidak melihat ke belakang, mereka ada di belakang saudara. Siap yang mulia.
Saudara PC di mana? Itu terakhir saya lihat masuk di kamar yang mulia. Sama Om Kuat waktu itu yang mulia. Hah? Sama Om Kuat ngantar pertama itu yang mulia, antar tasnya. Itu terakhir saya lihat PC yang mulia. Kan dulu makanan saya, baru saya naik tangga. Sampai lewat tangga dapur itu ada pintu kan yang mulia, pintu di lantai 3. Nah pintu itu cuma bisa dibuka lewat dalam pakai kode yang mulia. Jadi saya ketok, izin bapak. Agak lama dia buka pintu, mana? Saya buka tas, saya kasih tas itu senjata HS itu ke bapak, izin bapak. Udah kamu turun aja. Saya tutup, saya turun lagi. Padahal itu pikiran saya mau makan yang mulia. Tapi sudah tidak fokus lagi, pokoknya sudah kacau pikiran saya yang mulia. Saya sudah rencana mau makan, tidak jadi makan. Baru saya pas turun, saya langsung ke toilet yang mulia. Pertama saya ke toilet. Saya masuk ke toilet, saya berdoa yang mulia. Saya bilang, Tuhan, kalau bisa Tuhan, ubahkan pikirannya Pak Sambo ya Tuhan. Saya bilang, Tuhan kalau bisa, ubahkan pikirannya Tuhan, biar nggak jadi menembak Yosua kan. Saya bilang, karena saya takut juga yang mulia. Saya nggak tahu mau cerita ke siapa lagi pada saat itu. Saya tidak tahu mau cerita ke siapa, baru saya cuma beraninya berdoa yang mulia. Baru habis saya berdoa, saya keluar, Agus bilang saya, Cat, ya Om, Ibu udah turun Om. Ibu udah Siapa turun. yang bilang gitu? Agus yang mulia, ART. Om Ibu udah turun. Jadi saya keluar, saya sempat ambil masker dulu di gudang, saya ambil masker. Saya masuk lagi saya keluar di mobil situ sudah ada Bang Riki, ada almarhum, ada Ibu di tengah, di belakang ada Om Kuat. Saya langsung naik yang mulia. Enggak. Pemirsa, Presiden Joko Widodo meresmikan Asrama Mahasiswa Nusantara atau AMN pertama yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur. Jokowi menargetkan 6 AMN akan selesai dibangun sebelum tahun 2024. Asrama Mahasiswa Nusantara atau AMN resmi beroperasi di Surabaya, Jawa Timur. Asrama pertama dari target 6 AMN yang akan dibangun ini diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Kepala BIN Budi Gunawan yang ditunjuk Presiden sebagai katalisator program AMN menyatakan, AMN merupakan upaya kolaboratif dari sejumlah kementerian, lembaga, dan pemerintah provinsi. Bapak Presiden yang kami muliakan dan seluruh hadirin sekalian, akhirnya para mahasiswa Asrama Mahasiswa Nusantara ini disiapkan untuk menjadi pelopor, motivator, inisiator, dan agen perubahan yang mampu menularkan semangat persatuan-kesatuan dalam keberagaman dan cinta tanah air untuk membangun daerahnya masing-masing dalam bingkai NKRI. AMN merupakan upaya kolaboratif dari dan tanggung jawab beberapa kementerian lembaga, Bapak, baik mulai dari BIN, kemudian Kementerian Pertahanan, Kementerian PUPR, Kementerian Pendidikan dan Ristek, Kementerian Agama, dan Kementerian KKP, pemerintah daerah serta universitas-universitas. Inilah pentingnya Asrama Mahasiswa Nusantara agar kita saling mengenal, kita saling tahu adat budaya kita masing-masing, dan kita bisa rukun dan kompak. Karena di Asrama Mahasiswa Nusantara juga diberikan wawasan kebangsaan. Saat ini AMN Surabaya memiliki fasilitas lengkap dan telah dihuni 410 mahasiswa dari berbagai provinsi. Sebagai langkah mengatasi kesenjangan, mahasiswa asal Papua mendapat proporsi lebih besar, yaitu mencapai 40%. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Prosesi ngunduh mantu Kaisang dan Erina di Solo bertema Jawa Klasik. Informasinya kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah di iNews Sore.